Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak Ustadz kelas 7 Ibnu Batutah dan Ibnu Hayyan kelas 7 SMP IT Bunaya Pekanbaru. Berjumpa lagi dengan Ustadz Muli dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks fantasi. Ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama tentang pengertian dan yang kedua adalah ciri-ciri dari teks fantasi. Kita bahas satu persatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang lebih dikenal dengan KBBI, fantasi berarti gambar dalam angan-angan, khayalan, atau imajinasi. Jadi, teks fantasi adalah teks cerita yang isinya berdasarkan imajinasi, khayalan, atau isi ceritanya tidak terjadi di dunia nyata. Imajinasi ini bisa bersumber dari kejadian nyata atau pengalaman seseorang. Kejadian atau pengalaman tersebut kemudian diimajinasikan atau dibuat sesuai dengan angan-angan penulis. Contoh misalnya, penulis teks fantasi Kekuatan Ekor Biru Nataga, Ugi Agustono. Dia menulis teks fantasi tersebut berdasarkan pengalaman dia berkunjung ke Pulau Komodo. Dia mengamati aktivitas komodo, kemudian muncullah ide untuk menulis cerita fantasi tentang Kekuatan Ekor Biru Nataga. Di pertengahan video, Ustadz akan tampilkan kutipan ceritanya. Contoh lain dari teks fantasi adalah Harry Potter. Penulisnya J.K. Rowling. Mungkin Anda semua sudah tahu cerita tentang Harry Potter, baik itu melalui film atau membaca novelnya dari serial 1 hingga serial 7. Harry Potter adalah teks fantasi yang terkenal tidak hanya di Inggris tetapi juga di dunia. J.K. Rowling sukses memainkan imajinasinya sehingga tercipta cerita yang luar biasa yaitu Harry Potter. Nah, itu tadi pengertian dan contoh dari teks fantasi. Selanjutnya kita akan belajar ciri-ciri dari teks fantasi. Ciri yang pertama, teks fantasi berisi keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan ini untuk menandakan bahwa teks tersebut adalah teks fantasi, sehingga ceritanya tidak ditemui di dunia nyata. Biasanya yang memiliki keajaiban adalah alur cerita, tokoh cerita, atau latar cerita, atau hal lainnya, tergantung dari sudut pandang penulisnya ketika dia menulis ide cerita. Ciri kedua adalah ide cerita. Ide cerita dari teks fantasi terbuka terhadap daya khayal atau imajinasi penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Idenya boleh dari mana saja dan bebas berimajinasi menemukan ide-ide cerita yang menarik. Jadi, ketika Ananda menulis teks fantasi, Ananda boleh menemukan ide dari mana saja dengan menggunakan imajinasi berdasarkan pengalaman atau kejadian nyata. Yang jelas, setiap cerita yang ditulis berisi amanat pesan kebaikan. Ciri ketiga, latar tidak terbatas ruang dan waktu. Ananda semua, latar secara umum itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah latar tempat, yang kedua adalah latar waktu, dan yang ketiga adalah latar suasana. Contoh dari latar tempat misalnya di sekolah, di sungai, di rumah, dan latar tempat lainnya. Contoh dari latar waktu, contohnya adalah malam, siang, subuh, dan waktu lainnya. Sedangkan latar suasana contohnya gembira, sedih, marah, mencekam, dan suasana lainnya yang biasa kita temui dalam cerita. Dalam teks fantasi, latar tersebut tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Maksudnya apa, Ustadz? Misalnya di dalam cerita itu, kita awal ceritanya adalah tahun 2020. Tetapi di tengah-tengah cerita kembali ke masa penjajahan tahun 1940 misalnya. Jepang atau di masa Belanda. Contoh lainnya, misal cerita kita mulai di sebuah museum. Lalu ada kejadian sang tokoh terpleset masuk ke dalam sebuah lubang dan lubang tersebut menuju hutan belantara.
Jadi dalam teks fantasi itu tidak ada batasan untuk menggunakan latar ceritanya. Kita bebas menggunakan imajinasi kita sesuai dengan ide cerita sehingga cerita itu lebih menarik. Ciri keempat, tokoh memiliki keunikan. Berbicara tentang tokoh berarti kita berbicara tentang pelaku di dalam cerita. Pelaku dalam teks fantasi memiliki keunikan yang diciptakan penulisnya. Misal, hewan bisa berbicara, hewan memiliki kerajaan, hewan bisa berperang, bisa memasak, memiliki kekuatan tertentu, mempunyai kemampuan yang tidak ada di dunia nyata, dan keunikan lainnya. Keunikan ini tergantung dari ide sang penulis. Semakin kreatif penulisnya, maka semakin unik tokoh atau pelaku yang diciptakan. Kelima adalah bersifat fiksi. Bersifat fiksi ini artinya bukan kejadian nyata. Ini sudah Ustadz jelaskan panjang lebar di pengertian dari teks fantasi tadi. Dan ciri terakhir atau ciri keenam adalah gaya bahasa. Bahasa yang digunakan pada teks fantasi itu bersifat variatif, artinya bervariasi. Ekspresif artinya bersifat menggunakan ekspresi dalam penulisannya. Dan menggunakan bahasa yang tidak formal, namun tetap memperhatikan kaidah dalam bahasa Indonesia. Untuk lebih memahami tentang cerita teks fantasi ini, silakan Anda baca salah satu contoh teks fantasi yang berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga karya Ugi Agustono. Silakan Anda stop videonya, lalu baca ceritanya, kemudian temukan 6 ciri dari teks fantasi yang Ustadz jelaskan tadi. Demikian pembelajaran hari ini tentang pengertian dan ciri-ciri teks fantasi. Kesimpulannya adalah teks fantasi sebuah cerita berdasarkan imajinasi tidak nyata atau bersifat fiksi. Kedua, ciri teks fantasi itu ada 6. Yang pertama, berisi keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Yang kedua, ide cerita bisa dari mana saja. Latar tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tokoh memiliki keunikan, bersifat fiksi, dan yang terakhir gaya bahasa bersifat variatif, ekspresif, dan non-formal. Mungkin itu saja pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.